Sebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Segut. Oke, kali ini saya akan membuat contoh laporan keuangan sederhana. Untuk para pelaku UMKM atau bisnis usaha pribadi ini sangat cocok ya. Nah, saya akan membuat laporan keuangan kuliner nih untuk bisnis kuliner ya. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama saya buat tanggal dulu nih di kolom pertama agar memudahkan juga untuk melihat laporan per tanggalnya nanti. Oke, tanggal sebelahnya lagi ini ref atau referensi ya. Ini akun, debit, sebentar ya. Lalu kredit dan keterangan. Nah, oke, kita rapikan dulu ya, biar enak juga nanti dilihatnya. Nah, untuk tabel saya biasanya buat di insert biar otomatis nanti ke bawahnya itu. Untuk ref dan akun kita buat define name-nya dulu ya. Untuk apa itu? Supaya nanti tidak asal isi gitu, agar nanti rumusnya saling berkesinambungan. Oke, refnya kita tulis D dan K ya. D untuk debit dan K untuk kredit. Nah, ini D-nya itu apa aja sih pengeluarannya? Kita tulis operasional, misalnya masukkan operasional, terus bahan baku, terus gaji karyawan. Nah, untuk K-nya karena K itu pemasukan atau kredit, nah kita tulis sales. Oke, sekarang kembali ke sheet 1. Karena ref dan akun nanti yang akan kita buat data validasi, kita buat define name-nya dulu di ref dan akunnya nih. Nah, contohnya seperti ini. Salah, harusnya di formula. Nah, create from selection top row. Mungkin untuk fungsinya apa dan lain sebagainya nanti bisa terlihat jelas. Yang cell D-nya juga sama, kita buat namanya juga. Yang K-nya kita buat namanya juga. Nah, fungsinya untuk di data validasi. Kita buat, nah data validasinya di sel ref nih. Pilih list, tulis sama dengan ref titik. Nah, oh ya salah, ini koma ya. Kita ganti ke ref titik karena tadi kan kita menamainya ref titik. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul kan D dan K sesuai define name yang kita buat sebelumnya nih. Agar akun bisa nyambung dengan cell ref, nah kita buat data validasinya kembali di data. Nah, di data terus data validasi. Pilih list terus sama dengan indirect dalam kurung B2. Kenapa indirect? Agar apa yang muncul di sel ref, misalnya K seperti tadi kita tulis sales dan D khusus pengeluaran. Nah, kita pakai rumusnya indirect. Nah, seperti ini, sales, nah ini D nih atau debit. Yang muncul ini khusus pengeluaran seperti ini. Nah, sekarang kita buat tabel laporannya. Kalau saya biasa membuatnya seperti ini. Ini kita tulis periode bulanannya, ini untuk laporan bulanannya gitu. Kita atur-atur kolomnya. Habis ini kita tulis pendapatan.
Ini sales. Ini kita bold ya. Nah, ini kita tulis pengeluaran. Pengeluarannya apa saja yang tadi ini. Kita copy. Operasional, bahan baku, dan gaji karyawan. Nah, ini bold juga ya. Di sini kita tulis total pengeluaran maksudnya. Sini tulis laba atau rugi agar kelihatan nih per bulan, per periode bulanan itu laba atau rugi nih. Labanya berapa, kalau rugi berapa gitu. Nah, kita pilih sel yang ini ke accounting. Karena yang dicari itu nominal rupiahnya. Jika sudah, nah kita mulai memasukkan rumus nih di tabel laporannya. Untuk sales kita pakai rumus sum if. Nah, agar apa yang terbaca di data kita nanti terbaca di laporan bulanannya. Ini kita ubah dulu ke accounting. Nah, kreditnya ini misalnya kita tulis, kalau debit bisa tulis, bisa tidak ya, itu terserah enaknya saja. Nah, di kredit kita tulis misalnya per tanggal 1 itu kita dapat penghasilan berapa nih. Nanti akan muncul di tabel laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Keterangan dine in aja. Contohnya ini. Nah, sekarang kita mulai memasukkan rumus. Sama dengan sum if. Nah, karena kita ingin mencari nominal di kredit ini, nah sekarang kita pilih sel akun, titik koma, tanda kutip, sales, tanda kutip kembali, kutip 2, titik koma, ke nominalnya, ke kredit langsung. Karena kita mau mencari akun sales. Nah, jika sudah kita enter, nanti data yang di samping akan muncul di data laporan bulanan. Nah, kita contohkan lagi, tanggal 2 kita masukkan di pemasukan, contohnya 2 juta nih. GoFood misalnya. Nah, ini otomatis laporan bulanan ini akan bertambah seperti ini. Nah, sekarang untuk rumus pengeluarannya kita buat seperti itu. Sum if titik koma akun, sel akun, tabel akun. Nah, titik koma tanda kutip operasional, kutip 2 ke debit, karena kita kan sedang mencari pengeluaran di tabel debit, lalu enter. Nah, kita copy saja, tinggal ganti namanya saja. Nah, yang bahan baku kita ganti namanya bahan baku, karena yang dicari di akun bahan baku nantinya. Dan juga gaji karyawan seperti itu. Untuk total kita, karena kita ingin mentotalkan pengeluaran, jadi kita pakai rumus sum. Nah, sekarang kita akan ke laba rugi.
Nah, di laba rugi ini rumus untuk mencari untung atau rugi ini rumus standar ya, ke pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, seperti ini. Biasanya saya untuk menandakan untung atau rugi memakai format conditional formatting. Nah, pilih greater than. Oh ya, look. Nah, greater than ininya 0, pilih custom format. Maksudnya apa itu greater than? Jadi lebih dari 0 rupiah itu berarti untung saya warnai hijau. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih lagi conditional formatting less than 0, custom format. Nah, pilih bold dan warna merah. Nah, seperti ini. Saya contohkan tanggal 32 misalnya. Di pengeluaran D, refnya D. Lalu misalnya operasional. Kita masukkan 15.000 saja misalnya untuk sabun cuci. Kita masukkan lagi tanggal 2 ada pengeluaran. Refnya D karena D itu debit pengeluaran. Nah, kita pilih nih kolomnya. Nah, kita masukkan bahan baku. Misalnya 500.000 untuk beras misalnya. Otomatis di laporan bulanan juga itu muncul bahan baku 500.000. Kita masukkan lagi nih bahan baku misalnya 200.000 saja untuk minyak. Nah, otomatis di laporan bulanan ini ditotalkan selama periode bulan tersebut. Nah, kita masukkan lagi misalnya pengeluaran gaji karyawan nih di tanggal 2 itu. Nah, oh iya, nah fungsi data validasi itu apa sih? Saya mau jelaskan sedikit nih agar kita tidak bisa asal ketik di sini. Nanti akan muncul error seperti ini. Agar apa? Agar sinkron ke data laporan bulanan ini. Nah, kita tulis saja gaji karyawan misalnya. Kita tulis 3 juta untuk Dudung dan Mamat misalnya. Nah, otomatis di data laporan ini kenapa merah? Karena pendapatan lebih sedikit daripada pengeluaran. Nah, karena tadi kita sudah memakai conditional formatting untuk melihat apakah untung atau rugi. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya di tanggal 3 ini kita dapat sales lagi. Sekitar di angka 500.000 misalnya. Nah, otomatis data laporan sekarang hijau kembali karena pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kita akhiri sampai di sini saja. Mohon maaf jika perkataan saya kurang mengerti atau acak-acakan begitu ya. Saya di sini niatnya hanya sharing saja begitu. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.